sekali, yang lain adalah Hai Pazzito! What's up brother, ketemu lagi dengan gua Canda Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Paprika. Film ini menceritakan seorang gadis yang mengejar kesuksesan dengan menggunakan aset yang rayun. Wanita ini dijuluki Paprika karena pedas dan mencekram. Namun dia berada di jalan yang salah untuk mengejar kesuksesannya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lanjut ke videonya. Check it bro. Film diawali dengan gadis cantik bernama Sophia yang sedang berjalan menuju sebuah rumah yang ada kekasihnya di sana. Sesampainya di sana, kekasihnya yang bernama Nino meminta Sophia segera masuk ke dalam rumah itu. Rencananya Sophia akan bekerja di sana selama 15 hari sebagai wanita pok-pok nyoy. Dan uang hasil kerja Sophia akan dijadikan untuk Nino berbisnis dan menikah. Begitu di dalam, Sophia dihampiri oleh Madam Colette. Madam Colette mengatakan Sophia begitu cantik, lebih dari yang dikatakan orang-orang. Kemudian Madam melihatkan area pertempuran Blaem-Blaem. Madam juga menjelaskan uang hasil kerja Sophia bisa diambil 15 hari sekali. Dan Madam akan memotong 50% untuk biaya admin di rumah ini. Lalu mereka menuju kamar Sophia yang cukup luas. Tapi Madam mengingatkan sebelum celep, Sophia diwajibkan membersihkannya dulu karena takut tertular Raja Singa. Barulah celep. Tapi kalau Sophia mendapati tongkatnya terdapat bintik-bintik atau keluar nanah, Madam menyarankan Sophia langsung menekan bel yang ada di kasur. Dan pihak Madam manajemen Blaem-Blaem akan segera membatalkan transaksinya yang pasti. Manajemen ini, SOP dan prokesnya terstruktur dan sistematis. Kemudian Sophia dibawa ke ruangan makan untuk dikenalkan kepada pemain yang lainnya. Dan Sophia akhirnya dijuluki dengan Paprika karena Sophia menurut testimoni pedas dan mencekram. Lalu mereka pun melanjutkan makannya sebelum memulai penyerangan lagi kepada pihak lawan. Singkat cerita, pria punya selera pun mulai berdatangan untuk memilih penyerang. Dan Sophia langsung terpilih oleh seorang pria yang maskulin. Dan Madam langsung tersenyum. Sophia pun menjalankan prokes pada piston si pria. Setelah dinyatakan sehat, Sophia pun langsung diajul gedang. Setelah itu Sophia kembali mendapatkan cowok pemberani. Dan terlihat Sophia semakin mahir dalam menyerang. Semenjak itu hari-hari Sophia selalu mengetes kekuatan penyerang cowok lainnya. Pada suatu pagi, Madam meminta Sophia untuk datang ke kamarnya. Ternyata Madam menyampaikan kabar baik karena minggu ini Sophia memberikan performa yang sangat baik, melebihi pemain yang lainnya. Madam juga menyarankan Sophia memperpanjang kontraknya. Namun Sophia harus membicarakan ini pada Nino terlebih dahulu. Singkat cerita, pelanggan pertama Sophia kemarin datang lagi untuk menyerang. Pria itu bernama Franco. Lalu mereka saling bercerita dan Franco memberitahu bahwa dia bekerja sebagai nahkoda. Obrolan mereka berakhir pada Franco mengajak makan malam pada Sophia. Namun Sophia menolak karena telah punya janji dengan Nino di weekend nanti. Beberapa hari kemudian, terlihat Sophia yang berusaha menghubungi Nino di restoran. Namun Nino beralasan bahwa dia sedang punya urusan yang sangat penting. Karena kecewa, Sophia akhirnya makan malam dengan Franco. Ketika lagi makan, Sophia melihat Nino yang sedang jalan dengan wanita lain. Sophia pun langsung melabrak mereka. Sophia memutuskan hubungannya dengan Nino, lalu kembali ke meja makannya bersama Franco. Karena parusing,
Prangko pun menjadi pelampiasan kekesalan Sophia dengan blaem-blaem gurih-gurih nyoy. Ketika pagi hari tiba, Sophia telah menyiapkan sarapan untuk Prangko, sekaligus pamit pergi bekerja. Namun Prangko meminta Sophia untuk tetap tinggal. Lalu Prangko mengajak Sophia berlayar bersama dirinya dan berjanji akan menikahi Sophia. Namun karena masih galau kenceng, Sophia pun menolak dan berangkat bekerja kembali ke rumah Madam. Lalu Sophia mengatakan pada Madam akan menambah kontraknya 15 hari lagi. Madam pun sangat senang dan menyarankan, fokuslah bekerja, jangan cinta-cintaan dulu. Namun tiba-tiba terlihat Nino mendatangi rumah Madam. Nino meminta waktu untuk berbicara dengan Sophia. Setelah berbicara cukup lama, mereka berdua terlibat cekcok karena Nino tetap meminta uang hasil kerja Sophia untuk modal bisnisnya. Nino mengatakan Sophia mendapatkan pekerjaannya sekarang ini adalah berkat dirinya. Dengan rasa tidak bersalah dan tidak tahu diri, Nino meninggalkan Sophia. La prego, Madame Colette. Mi aiuta. Ti aiuto io. Se no che amica sarà. Di suatu malam, Sophia sedang asik menggosip dengan rekan kerjanya yang bernama Gina. Sophia pun bercerita tentang masalahnya dengan Nino, sekaligus menentukan pilihannya untuk meninggalkan kota ini. Gina menyarankan untuk Sophia melamar pekerjaan yang mirip-mirip di sini, seperti klub malam atau karaoke family gathering. Tanpa tendeng aling-aling, keesokan harinya Sophia pergi dengan menaiki kereta. Karena mulutnya asam, Sophia pun keluar ruangan untuk udud. Ternyata di luar ada pria yang bernama Rocco yang pernah menikmati surabi Sophia. Rocco juga dikenal sebagai pria yang kasar saat belam-belam di rumah Madam. Salah satu korbannya adalah Fru-Fru, teman kerjanya Sophia. Akhirnya Rocco menghampiri Sophia dan langsung membuka obrolan. Namun Sophia langsung memasang muka marah pada Rocco. Namun tiba-tiba Rocco membawa Sophia dengan sangat kasar ke dalam toilet kereta, dan Sophia pun dibelaem-belaem dengan rusuh. Keesokan paginya, Sophia terlihat sedang tidur bersama dengan Rocco di sebuah hotel. Sophia pun langsung bergegas mencari pekerjaan di kota Roma. Setelah siap, dia pun pergi meninggalkan Rocco. Ketika malam tiba, Sophia berkata bahwa tidak ada yang mau menerima lamarannya. Rocco mengatakan bahwa dia bisa mengenalkan para pria tajir seperti politisi, pengusaha, dan juga artis. Akhirnya Sophia mau dibantu oleh Rocco. Padahal tadinya Sophia sempat menolak tawarannya. Malam itu juga mereka mengadakan pertemuan dengan seorang pemilik bar yang bernama Tuan Milpo. Dan Milpo setelah melihat Sophia yang bahenol Telkom, langsung merekomendasikannya dengan seorang madam paling sukses di Roma yang bernama Madam Olivia. Namun dengan syarat Sophia harus memberikan komisi jika Sophia diterima bekerja. Singkat cerita, akhirnya Sophia bertemu dengan Madam Olivia, dan setelah melewati beberapa pengetesan, Sophia pun diterima dalam manajemen Olivia. Sophia pun langsung mencari cowok good rekening yang ingin diserang oleh dirinya. Namun sialnya, Sophia bertemu dengan pamannya sendiri, dan pamannya sangatlah mengenali Sophia. Dengan terpaksa, Sophia meladeni pamannya itu dengan gratis. Sophia mengatakan pada pamannya untuk merahasiakan pekerjaannya pada keluarga. Sebagai gantinya, pamannya boleh datang setiap hari dan semuanya gratis. Hingga akhirnya Sophia bertemu dengan Rocco kembali. Sophia memberikan sebagian uangnya untuk membayar komisi pada Milpo, sekaligus bercerita kalau dia sekarang memiliki masalah serius dikarenakan pamannya selalu datang setiap hari tanpa membayar. Menurut Sophia, itu adalah hal yang sangat membuang-buang waktunya. Sophia pun meminta bantuan pada Rocco untuk menyelesaikan masalah ini. Besoknya Sophia dan pamannya bertemu di restoran. Tak berselang lama, Rocco bersama seorang temannya mendatangi mereka, lalu memulailah mengintimidasi pamannya.
agar berhenti berbelaem-belaem dengan Sophia secara gratis. Pamannya yang ketakutan menuruti perintah Rocco. Lalu hari-hari Sophia dihabiskan untuk memeras isi dompet pria-pria tajir yang terpanah dengan bodi bahenolnya Sophia. Hingga pada suatu hari dia melihat teman seperjuangannya meninggal di depan matanya. Sophia pun ketakutan melihat rekannya seperti meninggal karena diracun. Beberapa hari kemudian, Sophia bertemu dengan Rocco dan menceritakan bahwa dia berniat untuk keluar dari pekerjaannya yang telah memberikan banyak uang. Dan sekarang Sophia ingin hidup normal seperti wanita pada umumnya. Namun Rocco berkata, saat ini adalah masa kejayaan Sophia. Sophia dapat memanfaatkan kepopulerannya untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi dan menyarankan untuk berhenti di lain waktu saja. Sophia pun akhirnya mengikuti perkataan Rocco untuk kesekian kalinya. Pada suatu hari, Sophia mengadu pada Madam Olivia bahwa dia hamil dan tidak tahu siapa bapaknya karena SCTP satu untuk semua. Madam pun menenangkan Sophia dan berjanji akan membawa Sophia ke tempat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, Sophia mendatangi tempat yang direkomendasikan oleh Madam Olivia. Beberapa hari kemudian, Sophia melamar ke tempat baru yang lebih bonafit, dan tempatnya ini lebih sering didatangi oleh konglomerat. Tempat ini dimiliki oleh Madam Angelina. Setelah beberapa hari bekerja, Madam Angelina kedatangan keluarga dari kerajaan Eros. Raja itu datang bersama putranya untuk merayakan hari ulang tahun ke-18 dengan melepaskan keperjakaannya. Terpilihlah Paprika oleh raja untuk dibelam-belam yang bernama Bastiano. Beberapa hari kemudian, karena ketagihan, Bastiano langsung membawa Paprika untuk dikenalkan pada keluarga besarnya sebagai calon istri barunya. Scene beralih ketika Sophia kembali ke tempat Madame Colette untuk menelaktir semua orang yang ada di sana. Sebagai tanda, sekarang Sophia telah menjadi wanita super kaya semenjak dinikahi raja. Film pun tamat. Feticisti dall'occhio tenero. Ma adesso basta, se no mi metto a piangere.